Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, iman, serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan seminar yang bertemakan kekerasan dalam berpacaran, korban atau pelaku. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Novida Pitamayangsari, mahasiswa psikologi di Universitas Malahayati. Sebelum kita mulai, saya mau nanya dong di sini siapa yang udah punya pacar? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah cengar-cengir, nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Saya tahu mungkin sebagian besar orang itu kalau nggak punya pacar dikatain ih nggak punya pacar ya, atau ih pacar lu mana gitu kan. Tapi nggak usah merasa nyindar atau merasa ih kok gue nggak punya pacar ya sampai sekarang gitu. Nggak usah merasa gimana gimana gitu, karena banyak banget kasus di luar sana itu seorang wanita banyak banget ya menimpa seorang wanita yang mengalami kekerasan dalam berpacaran. Oke, kita balik ke materi mengenai pembahasan kita, yaitu kekerasan dalam berpacaran. Sebenarnya apa saja sih yang dimaksud dengan kekerasan dalam berpacaran dan apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran? Berpacaran merupakan satu hubungan yang dijalani di mana dua individu bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama supaya saling mengenal satu sama lain. Sebenarnya untuk mengenal satu sama lain itu tidak harus berpacaran ya, bisa saja berteman dan bersahabat. Tapi balik lagi ke diri individu masing-masing, mungkin tidak mau berteman tetapi ingin sesuatu yang lebih dari berteman, yaitu berpacaran. Ada beberapa hal yang membuat individu melakukan hubungan berpacaran. Selain untuk memenuhi akan rasa cinta, kasih sayang, berpacaran juga dilakukan untuk bertujuan menyeleksi pasangan hidup dan mempersiapkan individu untuk kehubungan yang lebih serius gitu. Jadi bukan hanya berpacaran yang main-main ya, ada juga yang berpacaran itu untuk menemukan pasangan hidupnya gitu, untuk kehubungan yang lebih serius. Melalui berpacaran, individu juga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai sikap dan perilaku pasangan satu sama lain. Individu juga dapat belajar bagaimana cara mempertahankan suatu hubungan, mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi sebenarnya kadang berpacaran tuh ada yang positifnya juga ya. Kadang kita mempunyai suatu permasalahan, kita bisa cerita ke pacar kita dan kita mendapatkan solusi atau berdiskusi bersama. Akan tetapi pada kenyataannya hubungan berpacaran di kalangan masyarakat saat ini seringkali dilengkapi hal-hal yang bersifat negatif. Negatifnya seperti apa ya? Salah satu contohnya adalah kekerasan dalam berpacaran. Menurut Douglas dan Frances menyatakan bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai menggunakan kekuatan orang lain. Secara bahasa, kekerasan dimaknai sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Dalam Murray mengatakan, kekerasan berpacaran sebagai tindakan yang disengaja yang dilakukan dengan menggunakan taktik melukai dan paksaan fisik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuatan dan kontrol terhadap pasangannya. Jadi bisa disimpulkan ya, kekerasan dalam berpacaran adalah ancaman atau tindakan kekerasan kepada salah satu pihak dalam hubungan berpacaran, yang mana kekerasan ini ditunjukkan untuk memperoleh kontrol kekuasaan atas pasangannya. Perilaku ini bisa dalam bentuk kekerasan psikologis, verbal, dan emosional, kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Jadi apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran? Murray 2007 menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran terdiri atas 3 bentuk, yaitu yang pertama kekerasan verbal,
emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Kekerasan verbal dan emosional itu yang pertama meliputi nama panggilan seperti mengatakan gendut, jelek, bodoh, dan sebagainya. Yang kedua, ada penampilan mengintimidasi. Seorang pacar yang menunjukkan wajah yang kecewa tanpa mengatakan bahwa dia itu marah dan kecewa, tapi dilihat dari ekspresi wajah pasangannya. Yang ketiga, ada penggunaan ponsel. Jadi seorang pacar ada yang memberikan ponsel kepada pacarnya, ada juga yang tidak. Alat komunikasi ini memampukan pacarnya untuk memeriksa keadaan pacarnya sesering mungkin atau sesering mereka mau. Ada juga yang tidak memberikan ponsel pacarnya, namun yang memberikan ponsel maupun tidak itu tersebut akan marah ketika orang lain menghubungi pacarnya, meskipun orang tuanya dari pacarnya. Karena mengganggu kebersamaan mereka. Individu ini harus mengetahui siapa yang menghubungi pacarnya dan mengapa orang tersebut menghubungi pacarnya. Yang keempat, menunggu telepon dari pacarnya. Seorang pacar berjanji akan menelpon pacarnya pada jam tertentu, akan tetapi sang pacar tidak menelpon juga. Sang pacar dijanjikan akan ditelepon terus-menerus menunggu telepon dari pasangannya, sehingga dia tidak menerima telepon dari temannya atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi tingkat emosionalnya meningkat ketika sang pacar berjanji untuk menelpon tetapi tidak menelpon. Memonopoli waktu. Korban kekerasan dalam pacaran cenderung menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas dengan teman atau untuk mengurus keperluannya, karena si pelaku ini itu menuntut si pacarnya untuk terus melakukan aktivitas itu selalu bersama-sama gitu. Yang keenam, membuat merasa tidak nyaman. Seringkali orang yang melakukan kekerasan dalam pacaran memanggil pacarnya dengan mengkritik, dan mereka mengatakan bahwa semua hal itu dilakukan karena mereka sayang pada pacarnya dan menginginkan yang terbaik untuk pacarnya. Padahal mereka membuat pacar mereka itu merasa tidak nyaman sebenarnya. Ketika pacar mereka terus-menerus dikritik, mereka merasa bahwa semua yang ada pada diri mereka itu buruk gitu, dan selalu salah, tidak ada peluang atau kesempatan untuk meninggalkan pasangannya. Yang ketujuh, menyalahkan. Semua kesalahan yang terjadi adalah perbuatan pasangannya, pokoknya selalu disalahkan terus si korban itu. Bahkan mereka sering mencurigai pacarnya, padahal tidak ada saksi yang benar-benar bahwa itu tuh benar-benar selingkuh gitu misalnya, dan dia tuh terus-menerus menuduh si pasangannya, jadi selalu menyalahkan. Yang kedelapan, membuat dirinya terlihat menyedihkan. Biasanya mereka mengatakan, jika kamu melakukan ini, maka saya akan melakukan sesuatu padamu. Ancaman mereka bukan hanya berdampak pada pacar mereka, tetapi juga pada orang tua maupun teman dekat mereka. Yang ke-11, mempermalukan di depan umum, seperti mengatakan sesuatu mengenai organ tubuh pribadi pacarnya, atau mempermalukan pacarnya di depan teman-temannya, dan sebagainya. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual sedangkan pacar mereka tidak menghendakinya atau tidak menginginkannya. Kekerasan seksual itu terdiri dari 1. Pemerkosaan, 2. Sentuhan yang tidak diinginkan, 3. Ciuman yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada kekerasan fisik. Perilaku yang mengakibatkan pacar terluka secara fisik, seperti memukul, menampar, menggenggam, menendang gitu kan ya. Nah, selanjutnya yang pertama ada memukul, mendorong, dan membenturkan. Jadi kayak memukul, menampar, menggigit, mendorong gitu ke dinding dan mencakar baik dengan menggunakan tangan atau menggunakan alat. Ini menghasilkan memar, patah kaki, dan lain sebagainya gitu. Yang kedua ada mengendalikan atau menahan. Jadi ketika pacarnya ingin pergi gitu, dia menahan untuk gak boleh pergi, digenggam dengan kuat, gak boleh pergi, sini aja gitu misalnya kan. Yang ketiga ada permainan kasar. Jadi permainan kasar tuh kayak misalnya dia ini mencoba untuk menahan tapi dengan cara memukul gitu, padahal dia tuh memukulnya untuk menahan si pacarnya pergi gitu, tapi sebenarnya itu tidak boleh gitu. Kekerasan tidak hanya dialami oleh perempuan atau remaja putri saja, tetapi remaja putra
pernah atau ada juga yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya. Tapi kebanyakan perempuan lebih banyak menjadi korban dibandingkan laki-laki, karena pada dasarnya kekerasan ini terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat luas. Jadi sebenarnya kayak penyebutan perempuan itu cenderung lemah, kurang percaya diri, dan sangat sangat mencintai pacarnya gitu, bucin gitu. Jadi kayak apa yang pacarnya mau itu nurut gitu, segala macam, tidak berani membantah dan tidak berani berkata tidak. Dan selamanya kisah cinta saat pacaran itu berlangsung mulus dan bahagia. Ada kadang lika-liku, ada permasalahan dan persoalan, pertengkaran gitu, banyak banget ya. Terus juga ada contoh kasus kekerasan dalam berpacaran di kalangan artis juga ada. Salah satunya ada Keisha Ratulio. Dia menceritakan kisah kelamnya bersama sang mantan kekasih. Dia pernah menjalin hubungan dengan seorang pria selama 2 tahun sebelum akhirnya bertunangan dengan Adi. Selama menjalin hubungan dengan Keisha mengaku mengalami putus nyambung karena tindak kekerasan yang dilakukan sang mantan terhadap dirinya. Jadi kisah ini disampaikan Keisha Ratulio dalam tayangan channel YouTube Great Agatha. Dalam tayangan tersebut ia mengatakan pernah dipukul sang mantan. Keisha sama sekali tidak menyangka. Dia tuh taunya pacarnya tuh rajin sholat, baik, sayang sama mamanya. Jadi ketika ada yang melenceng sedikit, dia tuh ngerasa aneh gitu sama si mantan pacarnya itu. Terus yang pertama keluar itu pertama fisiknya, kalau verbalnya belum, kata dia. Jadi kalau nggak salah selama 3 bulan dia tuh atau 6 bulan udah dipukul. Tapi mukulnya tuh gini, kayak misalnya muka kayak kita berdebat terus tangan dia melayang ke muka, nggak kenceng sih, cuman kayak kaget aja gitu, kata dia. Terus yang kedua ada Arina Rasti. Ini sama si Eza Gionino sempat menghebohkan publik ya, pernah langsung beritanya di TV juga pernah dengar. Pasalnya Arina Rasti mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan kasar dari Eza Gionino. Seperti yang diketahui, mereka pernah menjalin hubungan selama 5 bulan. Dari perlakuan itu, Eza pernah menjambak dan mendorong si Ardina ke tembok yang menyisakan beberapa luka. Seperti dibilang tadi ya, sifat baik itu tak selamanya baik gitu. Kadang untuk mendapatkan atau untuk dicintai sama seorang itu dia mengeluarkan sifat baiknya, tetapi ketika sudah menguasai dia akan menunjukkan sifat buruknya gitu. Nah, jadi jadi tidak selamanya sifat baik itu akan menunjukkan sikap baiknya ya. Jadi jangan terlalu percaya sama orang, percaya boleh tetapi jangan berlebihan. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam pacaran. Itu tekanan dari teman sebaya, tuntutan peran gender, pengalamannya sedikit dalam menjalin hubungan, jarang berhubungan dengan pihak yang lebih tua, terus keterbatasan akses ke layanan kesehatan, legalitas, dan penggunaan obat-obatan. Kadang penggunaan obat-obatan juga berpengaruh terhadap si pelaku itu. Jadi dia menimbulkan emosi ingin marah. Jadi sebelum memutuskan untuk berpacaran dengan seseorang, jadi hendaklah perlu diketahui dulu terlebih dahulu latar belakangnya, karakternya, calon pasangan kalian itu dengan dengan cara berteman terlebih dahulu atau bersahabat dulu. Jadi kita tuh bisa tahu karakter masing-masing gitu, yang sebenarnya sehingga nanti bisa menentukan cocok atau tidaknya dengan karakter kita dalam mewujudkan hubungan yang baik dan harmonis ke depannya. Gitu. Jadi lebih baik kita tuh mengenal satu sama lain dulu. Tetapi ada juga yang ketika kita dalam masa perkenalan dia baik terus sifatnya, tidak menonjolkan sifat buruknya, tetapi ketika kita sudah berpacaran dia menonjolkan sifat buruknya. Itu sebenarnya udah harus
kelihatan ya, dan sudah kelihatan tuh lebih baik kita tinggalkan saja gitu. Jangan kita, makanya balik lagi yang seperti saya bilang itu, kita tuh tidak semuanya tidak boleh terlalu berlebihan, yang sewajar-wajarnya saja. Jadi ketika kita sudah menemukan bahwa orang ini tidak baik, kita tuh akan biasa saja gitu untuk yaudahlah, mungkin ini yang terbaik untuk hubungan, jadi cukup sampai di sini saja gitu, untuk lebih daripada kita melanjutkan tetapi kita mengalami kekerasan berpacaran gitu kan, lebih baik kita akhiri saja gitu. Jadi seperti itu, dan semoga materi seminar kali ini bisa menjadi pengalaman kita untuk kedepannya, pengalaman dalam berpacaran, pengalaman dalam memilih pasangan, dan saling untuk jadi tahu gitu gimana cara kita sebenarnya untuk berpacaran itu sebenarnya penting gak sih gitu, dan sebagainya. Jadi sekian saya selaku pemateri, apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.